Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat berakhir pekan. Ya, ini saya lakukan kelas pengganti ya. Yang ada waktu silakan join. Yang tidak ada waktu ya tidak apa-apa, nanti mungkin saya bisa share rekamannya. Saya jadwalkan hari ini kita dua sesi, satu pagi. Nah, saya sekarang masih di Bekasi ya, maka nanti pagi ini sesi pertama nanti saya sampaikan teori, mengulang lagi ya materi tentang data scientist. Kemudian nanti malamnya habis ini nanti saya insya Allah bertolak ke Cilegon lagi, makanya saya nunggu malam, nanti malam kita Zoom lagi setelah saya sampai di Cilegon. Jadi materi hari ini untuk mengganti kelas-kelas kemarin, supaya saya tidak utang yang saya sampaikan di kelas ya. Sebenarnya sudah sampaikan di awal ya, di minggu kedua kan, yang di week 2 yang aplikasi data science di industri, atau yang di PDF kedua itu. Barangkali sudah disampaikan secara perkenalan atau secara umum di kelas. Kenapa perlu tahu teorinya? Ya harus tahu karena itu kan basicnya ya. Jadi jangan juga langsung hands on atau langsung ngerjain praktikalnya atau codingannya misalkan di Python tapi nggak paham konsepnya, ya itu ya nanti akan bingung juga. Maka ya secara urutan ya harus paham konsep, paham teorinya, kemudian nanti ya nextnya ya advance-nya ya masuk ke softwarenya gitu ya. Software package kah atau mungkin masuk ke Python-nya. Jadi konsep juga harus paham betul ya. Apa bedanya clustering, regresi, itu harus ngerti gitu loh. Jadi bukan terlihat hebat gagah bisa coding tapi nggak paham konsep juga salah juga, makanya harus paham konsepnya. Jadi ini sifatnya mengulang materi yang sudah ada sebelumnya, dan saya hanya ngikutin RPS ya. Di RPS itu kan eh, di RPS itu kan disampaikan itu kan ya, materi pertemuan ini regresi, klasifikasi, asosiasi, sentiment analysis, clustering, forecasting, dan seterusnya. Itu saya sampaikan saja di kelas itu ya. Nah, pertama sebelum masuk ke materi, minggu ini harusnya sudah ke-11. Coba saya lihat ya. Ini data mining kelas C baru 10. Berarti hari ini nanti saya bikin jurnal tolong divalidasi. Kemudian data mining kelas A juga baru 10. Maka hari ini kita bikin satu jurnal nanti tolong divalidasi. Kemudian kelas analitika data informatika ini ya, baru 9 kelas. Maka nanti hari ini kita bikin satu jurnal divalidasi. Kemudian besok Senin saya bikin lagi jurnal, tolong divalidasi biar sudah 11 pertemuan. Karena kan minggu depan itu kan sudah Pak Baha kan kebagian 4 pertemuan ya, plus UAS berarti kan 5 5. Berarti kan harusnya sebelum Pak Baha kan sudah 11. Maka nanti pastikan nanti Pak Baha itu yang ke-12 gitu ya. Saya 11. Itu sudah semua pertemuan plus UTS-nya. Maka nanti tolong divalidasi ya jurnalnya. Untuk kelas data mining A, C, dan analitika data kelas D. Begitu pula kelas yang lain, silakan dicek aja. Kelas data mining BD, analitika data BC, ABC ya. Pastikan dengan saya kelar 11 di siakangnya. Nah, berikutnya ya, saya bilang tadi sudah disampaikan materinya ya. Materi tentang, kan di awal sudah disampaikan kan, analitik model itu ada yang deskriptif, ada yang diagnostik, ada yang prediktif, ada yang preskriptif. Nanti hari ini akan kita bahas terutama deskriptif dan prediktif ya. Sudah dibahas kan di sebelumnya itu kan sudah dikenalkan ya tentang em, data mining ya, klasifikasi, clustering, association rules, regresi, dan seterusnya ya. Nah, sekarang saya ulang lagi sebagai konsep teori ya.
Nanti kalau ini kan pakai Zoom free saya ya, biar saya bisa recording sendiri. Nanti kalau tiba-tiba partisipannya penuh, nggak bisa masuk karena cuma 100 kali ya. Nanti tolong disampaikan ya, biar saya bisa can move ke Zoom yang lain. Nah, kita teruskan dulu tentang data science fundamental with Python. Pertama kita bahas tentang machine learning. Apa itu machine learning ya? Secara bahasa kan mesin learning itu belajar itu ya. Mesin yang belajar itu ya. Contoh begini ya. eh what does learning mean? Apa arti learning? Belajar. Ini ilustrasi bahwa contoh nih, how to use ML atau machine learning for predicting house price. Menggunakan machine learning untuk memprediksi harga rumah. Ini kan contoh ada data ya. Ada variabel X, variabel eh, bebas atau independen, dan Y output ya variabel terikat atau dependent. Jadi X-nya adalah luas area rumah, ini ada datanya ya, 1.200, 2.300 dan seterusnya. Kemudian harganya rumah itu $5.000 dan seterusnya ini ya. Ini contoh yang regresi linear sederhana gitu ya. Kalau yang sebelah kanan ini contoh yang multiple regresi ya, yang banyak X-nya itu. Ada X-nya, ada X1, ada luas area, ada berapa jumlah bedroom, ada balkon, kemudian usia sudah berapa tahun rumahnya gitu, nanti kemudian targetnya atau variable output Y-nya adalah harga juga gitu. Ini contoh yang multiple ya. Jadi dari sini kita bisa lihat nih ya, contoh yang kita bahas yang sebelah kiri ini ya, yang sebelah kiri yang simple regresi ini. Jadi dikatakan mesin learning karena kan kalau rumusnya simple regresi linear sederhana itu kan Y, YI sama dengan beta 1XI ya. Atau juga ada yang menuliskan Y sama dengan A plus BX gitu ya. Ada juga yang begini ya. A itu konstanta, BXB itu adalah koefisien yang nempel ke variabel X-nya atau variabel apa independennya gitu. Nah, dikatakan dengan mesin learning karena beta ini, koefisien beta ini kan yang sebagai learn parameter, sebagai parameter pembelajar. Jadi mesin itu diberi data yang banyak. Ini kan data-data area ini ya. Data area ini ada berapa puluh, berapa ratus, mungkin berapa ribu gitu. Nanti si mesin tadi akan mengolah, dia akan belajar dari data itu nanti sehingga dia akan menghasilkan sebuah nilai beta gitu ya. Sebuah nilai koefisien beta. Jadi mesin itu akan mempelajari data X yang diberikan. Ini kan data data yang sudah ada ya atau historical gitu kira-kira ya. Nanti mesin akan belajar dari situ sehingga nanti mesin akan menghasilkan berupa model, outputnya kan model ya, berapa nilai betanya gitu. Sehingga nanti akan tercipta sebuah model Y sama dengan beta X gitu ya. Nah, betanya berapa gitu. Sehingga nanti kalau dimasukkan data baru, kita mau memprediksi harga rumah, kita masukkan X-nya, X-nya nanti tinggal dikali dengan berapa, misalkan betanya adalah 0,75 misalkan gitu ya. Kita mau tebak berapa harga rumah, tinggal kita masukkan X-nya. X-nya luas areanya misalkan 1.000, berarti 1.000 kali dengan 0,75. Berapa ya? $750 misalkan gitu. Nah, ya, dari mana dapat 0,75? Yaitu mesin yang mempelajari data X yang banyak yang diinput itu, dia akan belajar sehingga dia akan menciptakan sebuah nilai beta. Nah, itu yang disebut dengan mesin learning. Jadi mesinnya itu belajar sendiri gitu. Nah, itu ringkasnya. Nah, ini sangat sangat berkembang ya, makanya nanti ada juga yang multiple regresi ya, X-nya banyak, X1, X2, X3 dan seterusnya seperti ini ya. Selain area juga ada jumlah bedroom, balkon, usia rumah dan seterusnya. Nah, makanya ini cukup berkembang ya machine learning itu, ada yang supervised ini ya, seperti di sini ya. Ada yang
supervised learning. eh, ini ada masa learning supervised learning ya, ada XY-nya, ada yang unsupervised yang tidak ada target Y-nya, ada yang reinforcement learning dan seterusnya ya. Yang supervised itu ada yang klasifikasi misalkan, ada yang regresi, nanti juga ada time series ya, time series. Klasifikasi itu ada pakai algoritma Naive Bayes, decision tree, ada random forest, KNN dan seterusnya. Regresi ada yang linear sederhana, ada yang multiple, ada yang support vector dan seterusnya. Yang unsupervised ada yang clustering ya, ada nanti pakai algoritmanya, ada yang Kamin dan seterusnya ya. Nah, ini cukup berkembang. Nah, kira-kira ini konsepnya tentang machine learning. Eh, Kemudian, nah, coba kita compare ya, perbandingan antara machine learning algoritma machine learning dengan tradisional algoritma. Yang kiri ini adalah tradisional algoritma. Yang kiri ini tradisional algoritma, yang kanan adalah machine learning. Jadi kalau zaman dulu, ini dulu zaman saya kuliah masih diajarin ya, ada mata materi, saya dulu kuliah di Teknik Industri UI itu 2014, 2018, masih ketemu mata kuliah namanya sistem cerdas. Di situ ada materi mata kuliah, saya lupa namanya apa ya. Pokoknya diajarin tentang rule based algorithm gitu ya, saya agak lupa ya. Ada kemudian expert system gitu. Nah, itu. Ini yang tradisional ya. Jadi rule based algorithm itu kita memprogramkannya itu sifatnya itu eksplisit ya. Jadi untuk menyelesaikan sebuah masalah, to solve problems, kita memprogramnya dengan eksplisit. Kalau machine learning itu implisit bedanya. Ini bedanya ya. Kalau tradisional itu eksplisit, ya. Kalau machine learning itu implisit. Seperti tadi kan, seperti tadi contoh yang tadi yang di slide sebelumnya tadi ya. Kita mau mencari formula regresi harga rumah sebagai Y-nya, kemudian X-nya adalah area. Ya kita cuma tinggal kasih aja datanya area gitu. Nanti eh, mesin yang akan mesin tadi ya, mesin dalam hal ini software atau apa yang nanti akan mengenerate berapa nilai betanya. Nanti sehingga ketemu YBX-nya berapa gitu. Y beta X-nya berapa gitu. Jadi implisit. Jadi misalkan kalau yang rule base yang tradisional itu kan misalkan apa namanya, kalau luas area gitu, luas areanya adalah eh, kurang dari apa ya 1000 meter persegi misalkan gitu ya, maka harganya adalah $1.000 misalkan gitu ya. Berarti kalau true berarti ya. Berarti kalau false dalam artian berarti kalau luas areanya adalah lebih dari 1000 berarti ya false. Artinya adalah eh, harganya tidak 1000 tapi lebih gitu. Jadi kita programkan secara eksplisit. Maka di sini input yang dibutuhkan untuk eh, tradisional algoritma itu selain data yang dibutuhkan, data-data luas area rumah, data harga, juga rules. Nah ini juga rules. Kalau tadi kan jelas ya kalau siapa yang bikin rules itu rules are manually specified by human. Jadi rulesnya aturannya dibuat oleh manusia, kitanya gitu ya. Nah, kita bikin ya. Kalau luas areanya kurang dari 1000 meter persegi gitu, maka harganya $1, misalkan $1.000 gitu ya. Berarti kalau kalau false, kalau lebih dari 1000 berarti tidak $1, tidak $1.000 tapi lebih kira-kira gitu. Jadi dibikin rules. Kalau machine learning itu input yang dibutuhkan adalah data saja dan keinginan yang diinginkan, hasil yang diinginkan yaitu Y-nya gitu. Pengennya apa? Jadi masukin datanya, tadi ya data X-nya tadi apa kan? Data luas area, masukin yang banyak, nanti kemudian tentukan mencari apa? Oh kita mencari harganya, maka ya
tinggal pasang outputnya Y-nya adalah harga rumah atau price, house price gitu. Dan nanti rules-nya adalah automatically. Rules-nya otomatis nanti yang akan mempelajari adalah mesin. Maka disebut machine learning. Nah, itu kira-kira bedanya. Apa namanya? Nah, kemudian kalau outputnya, kalau tradisional algoritma itu outputnya adalah result atau value saja. Nah, kalau di machine learning itu outputnya adalah selain result juga ada modelnya, model yang dihasilkan. Jadi gitu. Ini kalau tradisional algoritma itu nanti ini semua ntar dibungkus gitu ya, dibungkus nanti kita biasanya bikin bikin aplikasi atau software ya, software atau aplikasi di komputer gitu. Nanti itu yang disebut dengan expert system, expert system. Jadi sistem yang menggambarkan expert. Jadi nanti ini outputnya kan bikin apa? Dibikin software gitu atau aplikasi di komputer yang itu disebut dengan expert system. Jadi sistem yang menggambarkan expert. Nah, butuh expert untuk membuat ini semua gitu. Butuh orang yang ahlinya gitu. Nah, kalau di mesin learning nggak butuh itu expert. Nanti mesin akan belajar dari data yang digunakan. Jadi kita tinggal kasih data ke mesin, mesin ini ya komputer, ya software dan seterusnya kita kasih data, pelajari nanti dia akan belajar dari data itu, dia akan olah gitu ya, apa hubungan sebab akibatnya, apa hubungan asosiasinya dan seterusnya gitu kira-kira. Nanti mesin akan menghasilkan sebuah model program dan result kira-kira gitu. Nah, ini sedikit perbedaannya. Kemudian, nah ini main flow dari machine learning ya. Urutan machine learning secara umum seperti ini pengerjaannya dari input ya, dataset yang sudah bersih ini saya kira sudah mengerti ya. Jadi kan yang tahapannya Chris DM itu ya sudah melalui business understanding, kemudian data understanding, kemudian data preparation, data dirapikan, sudah rapi, sudah siap. Nah, sudah siap olah, gitu ya. Sudah clean data set. Nah, tinggal nanti dimasukkan untuk bikin modelnya. Metodenya apakah mau pakai ML, ML itu machine learning, apakah mau pakai DL, DL itu deep learning nanti. Kalau di materi data science itu deep learning itu materi yang lebih advance gitu ya. Nah, ya nanti ya tergantung ya yang kita pelajari di kelas ya ada yang regresi kah, ada yang clustering dan seterusnya. Nanti outputnya apa yang terbentuk ya, modelnya seperti apa, itu ntar dievaluasi, dievaluasi akurasinya, tingkat errornya atau akurasinya berapa gitu. Nah, output of machine learning can be in several form, such as formula, rules, and network, depending on algorithm used. Jadi output di machine learning itu nanti tergantung bisa formula, formula seperti tadi ya, seperti tadi regresi itu formula ya, Y sama dengan beta X gitu ya formula. Kemudian ada yang rules, rules itu contohnya klasifikasi gitu ya, classification. Misalkan decision tree pakainya rules. Kemudian network, network itu deep learning ya, deep learning. Nah, itu depending on algorithm use. Tergantung pada algoritma yang digunakan.
Nah, kemudian berikutnya data scientist. Nah, data scientist itu ada 5 ini ya secara umum ya. Jadi kalau kita kasih data, nanti pengerjaannya pakai apa ya, 5 ini, antara 5 ini. Ada yang supervise, ya, ada supervisornya, ada Y-nya ya. Itu yang dan terangkan, mungkin saya terangkan di awal ya. Ada estimation, regresi, ya, forecasting, time series, klasifikasi. Jadi data kalau yang supervise itu sifatnya prediksi ya, prediksi. Seperti estimasi, regresi itu prediksi yang Y-nya itu adalah numerical, Y-nya numerical itu apa namanya, regresi ya. Contoh tadi ya, memprediksi harga rumah. Harga rumah itu kan angka kan, angka satuan mata uang, rupiah, dolar itu kan angka. Ya nanti mungkin Y, X-nya bisa aja, bisa bisa numerical, bisa kategorical X-nya. Ya bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Tapi yang jelas kalau di regresi itu Y-nya harus numerical. Nah, kalau Y-nya itu bukan numerical, Y-nya adalah categorical, itu nanti pakainya klasifikasi. Klasifikasi itu juga untuk memprediksi. Contoh, hujan tidak, kan ada yang ngerjain pakai ini ya, yang kelas apa kemarin ya, prediksi BMKG ya. Hujan tidak, terang gelap itu, terang mendung itu kan bukan angka kan, tapi kan kategori. Nah, itu pakainya klasifikasi. Sama juga prediksi. Kemudian apa lagi? Diskon nggak diskon misalkan ya kalau di toko ya, itu klasifikasi pakainya. Atau kalau di email tuh spam nggak spam, itu klasifikasi. Atau nah ini yang di back end yang sekarang kita pakai ya, AI gitu ya, GPT, Gemini, Google AI Studio dan seterusnya itu kan AI semua ya. Itu juga back di itu kan front end-nya ya, tampilan di usernya ya. Di back end-nya tuh eh, itu pakai pakai klasifikasi. Gimana ya? Dia ada yang namanya LLM, Large Language Model ya. Jadi kan kita masukkan prom itu kan X-nya. Promnya kan kata-kata kan, prom ya bisa kata-kata, bisa angka-angka kan. Kata-kata tanya ChatGPT, ChatGPT berapa? 5 tambah 10, 15. Atau apa namanya? Kita tanya ke ChatGPT, tolong buatkan pendahuluan laporan tugas besar data mining itu kan, buatkan itu dalam 5 paragraf dibuatin itu kan. Ada yang begitu ya. Nah, itu kan promnya kan kita kasih X, nanti kan GPT akan baca gitu kan, dia akan hasilkan Y-nya, Y-nya kan kata-kata gitu kan. Nah, itu kan contohnya begitu. Sama juga di klasifikasi itu X-nya juga bisa jadi numerical, bisa juga categorical gitu. Kemudian kalau prediksi tapi tidak ada X-nya itu adalah time series atau forecasting di sini ya. Time series itu contoh misalkan harga saham ya, harga saham atau stock price atau harga saham itu kan misalkan daily ya, hari satu, hari dua, hari tiga naik turun, naik 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 turun turun dan seterusnya ya, dan seterusnya sampai hari keberapa dalam setahun misalkan sampai hari ke 365 misalkan seperti itu. Ini kan nggak ada X-nya kan, cuman ada Y doang kan, Y-nya adalah stock price atau harga saham. X-nya mana? X-nya nggak ada, cuman ada Y yaitu harga saham dan eh, daily apa time-nya, timestamp-nya atau daily, weekly gitu. Nah ini time series. Ini juga supervised gitu. Kemudian yang unsupervised yang tidak ada Y-nya adalah ini dua, clustering dan association. Ya, clustering itu nanti menggrupkan, kemudian association melihat menganalisis frequent item set, misalkan itu ya. Mau melihat pola hubungan antara dua barang misalkan. Misalkan kalau di toko retail mau melihat pola pembelian konsumen. Kalau beli A, beli B, kalau beli C, beli D, dan seterusnya itu pakainya association. Atau juga bisa juga untuk memprediksi
Saya baca artikel itu juga ada yang apa yang melihat keoccurrence itu ya sama ya, frequent item set, tingkat kemunculan berbarengan. Kayak kita kalau datang ke Indomaret, ke Alfamart, kalau beli telur itu beli mie gitu ya. Artinya kalau beli gula itu beli teh, itu kan itu namanya frequent item set, terjadinya atau co-occurrence, terjadinya sesuatu yang bersamaan gitu. Kalau kalian baca di artikel, coba cari aja yang gampang-gampang di Scholar ya, tentang association rules itu ya, misalkan ada yang mengerjakan untuk melihat tindak kriminalitas gitu ya. Jadi pola hubungannya mungkin mungkin kalau eh, apa ya, kalau orang begini apa namanya, kegiatannya atau begini sifatnya nanti akan seperti ini pola kriminalnya, misalkan seperti itu juga bisa diamati dengan association rules namanya. Nah, itu juga cuaca juga bisa ya. Kalau begini cuaca cerah mendungnya atau suhunya, maka ada akan seperti ini. Hujan nggak hujan itu juga bisa pakai association. Nah, kira-kira itu. Jadi ini ya ada lima. Jadi ada lima inilah data scientist ya. Bisa yang supervised ada tiga ya, regresi, time series atau klasifikasi, atau yang unsupervised yang asosiasi atau clustering. Nah, nanti dalam pengerjaannya ya bisa single method di sini atau juga bisa hybrid atau digabung. Bisa juga gitu ya. Yang saya sempat suka bilang di kelas, misalkan ngamati di toko retail gitu kan. Toko retail kan, kalau toko retail kan penjualan barang-barang gitu ya. Pakai apa pengerjaannya? Tergantung mau minta mau mau mencari insight apa gitu ya. Pengennya apa sih gitu kan? Business understandingnya apa gitu ya. Ya, misalkan kalau di toko kan pasti kan untuk meningkatkan penjualan, marketing, naikin profit, naikin revenue dan seterusnya ya. Pertama misalkan clustering, kita grouping dulu barang-barangnya. Ada yang slow moving, ada yang fast moving misalkan. Setelah itu setelah di grouping, kemudian misalkan di asosiasi. Misalkan kita ambil yang kita fokus di yang barang-barang yang fast moving, kita klasifikasi nih. Kalau beli A, beli B, beli C, ya. Beli F, beli G, beli H dan seterusnya itu kan nanti dicari rulesnya, pola-pola belanja konsumennya. Setelah dapat pola-polanya mana yang pola-pola yang valid, mana pola-pola yang apa namanya, yang tinggi, yang rendah dan seterusnya. Nanti kita bisa kerjain lagi dengan yang lain misalkan, oh pakai regresi misalkan mau meramalkan eh, tingkat penjualan kalau dikasih promo berapa, apakah nanti ada penaikan sales dan seterusnya, yang nanti mungkin arahnya ke akhirnya adalah mau bikin program bundling produk misalkan, atau promo marketing dan seterusnya. Maka kalau kalian belanja ke Indo, ke Alfa itu kan kadang-kadang masuk cuman beli eh, apa namanya, masuk cuman apa istilahnya, beli mie anak-anak kos ya, beli mie instan 3 bungkus, pas di kasir mau bayar 3 bungkus misalkan 12.000 atau 10.000, ditawarinya macam-macam kan, tawarin roti, susu, deterjen itu kan ya. Karena saya nggak tahu kalau di balik layarnya itu apakah ada perhitungan ya, tapi itu juga bisa, kenapa dilakukan program-program marketing seperti itu ya, bikin bundling produk, kasih kupon belanja, karena memang melihat pola belanja konsumen gitu ya. Nah, termasuk mungkin juga cuci gudang ya, ini kalau nggak ditawarkan, nggak dijual, dan nggak laku-laku gitu. Nah, itu juga bisa. Nah, itu kira-kira untuk data syntax. Nah, kemudian kemudian kita bahas Mungkin ya. machine learning for predictive analytic. Sekarang
Nah, kita bahas berikutnya adalah machine learning for predictive analytics. Apa itu yang tadi ya, yang supervised berarti ya, yang regresi, klasifikasi dan time series forecasting. Nah, ini kita bahas konsepnya yang saya bilang tadi ya. Jangan lupa harus paham konsepnya dulu sebelum hand on, sebelum lanjut di paham pakai software gitu. Software itu sebenarnya nomor dua gitu ya. Paham dulu teorinya itu baru bisa, sehingga nanti ketika mengerjakan pakai software package kah, software coding Python kah gitu ya, ngerti gitu karena sudah tahu konsepnya. Yang pertama regresi ya. Regresi ini tugasnya adalah to predict quantitative atau numeric data, untuk memprediksi data yang sifatnya itu kuantitatif atau numerik. Jadi Y-nya harus angka. Contoh ini ya, sales nih, jualan itu harus angka. Contoh Y-nya adalah sales prediction based on advertisement atau iklan. Ya, input datanya bisa, tapi dalam input datanya atau X-nya itu bisa saja kuantitatif atau juga bisa kualitatif. Tapi umumnya sih enak kita mungkin familiar atau commonnya umumnya adalah kuantitatif. Kayak ini kan advertisement itu kan angkanya kan kuantitatif. Ya, nilai 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 iklannya 90, salesnya $1.000 dan seterusnya gitu. Tapi kalau misalkan nanti data X-nya adalah kualitatif, nanti itu dikonvert ke dalam dummy variable dulu. Nah, ini mungkin materi yang lain ya nanti ini. Misalkan seperti ini saya tunjukin. Jadi kalau nanti data X-nya adalah data 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 bukan numerik, bukan kuantitatif atau itu kualitatif, ya itu harus diubah dulu ke dummy variable. Jadi nanti kalau di Python itu dia ada namanya encoding ya, encoding. Tadi ya, kalau datanya X-nya regresi adalah kualitatif, itu nanti harus di handling dulu, dirapikan dulu di data preparation-nya ya. Ada namanya handling categorical data. Data-data yang kategorikal itu dirapikan dulu. Nah, kalau nanti di Python tuh ada namanya handling categorical data ya. Jadi nanti ada namanya encoding approach. Kita mentransformasi data-data yang categorical menjadi yang numerical. Ya kakak. Nanti ada yang pakai label encoding seperti label encoding yang ini ya. Eh, Label encoding ini kan data-data apa kategorikal ya. Apple dibikin numerical jadi satu gitu ya. Chicken itu dua, brokoli tiga itu. Ini label encoding. Ada juga namanya encoding yang kedua, encoding approach yang kedua adalah one hot encoding. Ya, ini dibikin seperti ini nih. Ini namanya one hot encoding. eh ini nama-nama makanannya itu ditaruh di nama-nama kolom ya, apple, chicken, brokoli. Kemudian ini artinya baris ke satu itu adalah apple. Baris kedua, tiga itu bukan apple karena kan ini kan chicken makan nol, ini kan brokoli makan nol. Begitu pula yang chicken ini, yang chicken baris ke satu itu kan bukan chicken ya, apple makanya nol. Baris kedua adalah chicken maka satu gitu. Baris ketiga bukan chicken ya, tapi brokoli maka nol dan seterusnya. Begitu pula yang brokoli. Brokoli baris ke satu kan apple maka nol.
baris kedua chicken maka di sini nol. Nah, baris ketiga baru brokoli maka di sini satu. Ini contoh one hot encoding. Nanti ini seperti ini. Nanti ini contoh handling categorical data. Nanti kalau zoomnya mati silakan join lagi di link yang sama ya. Join di link yang sama. Kemudian ada yang namanya dummy variable encoding. Sama dengan one hot encoding, cuman kalau dummy variable encoding itu creating n minus one binary columns for n kategori. Ini yang kolom terakhir dipotong gitu ya. Nah, dipotong. Karena kalau di sini nol nol, di sini sudah pasti satu gitu. Ini bukan apple, bukan chicken, sudah pasti brokoli. Nah, itu. Ini contoh aja ya. Ya, ini ya. Ini regresi tadi ya. Caranya kalau ketika X-nya adalah kualitatif atau bukan numerical itu tadi ya pakai encoding approach ya. Kemudian kalau kita lihat contoh di samping ini ya, kan ada terlihat tren ya, terlihat tren bahwa kalau semakin besar advertisementnya, iklannya akan semakin tinggi sales juga ya. Nah, maka regresi ini disebut dari bahasa aslinya kan regress. Regress itu kan return to a former. Jadi melihat ke belakang, melihat yang kedahulu gitu. Jadi eh, eh, apabila faktor faktor penyebab yang di masa depan itu sama dengan faktor penyebab yang di masa lalu, nanti akan mudah kita mencari nilai Y-nya gitu ya. Jadi ya, regresi itu kan regress dari bahasa Inggris ya, itu artinya return to a former, lihat ke belakang. Jadi dalam case ini kan iklan, iklan itu kalau dulu-dulu data historical, dulu-dulu iklan itu mempengaruhi sales, tampak trennya adalah semakin tinggi iklannya, semakin kenceng promosi begitu, maka akan semakin gede penjualan atau salesnya. Maka dengan hal yang sama, kalau faktor ini masih berlaku di masa depan, ya akan mudah untuk memprediksi berapa salesnya bagi Y-nya dengan menggunakan variabel X-nya adalah iklannya gitu. Tapi ini akan menjadi kesusahan atau kesulitan ketika adalah uh, faktornya beda, faktornya beda. Jadi misalkan sekarang ya ada perang, dulu nggak ada perang, sekarang ada perang, apakah akan berpengaruh? Tentu berpengaruh. Nah itu regresi akan susah untuk memprediksi ya, nggak akan akurat ya, karena ada faktor yang beda gitu ya. Ini ya, that's why this method is called regression, regress return to a former, as it believe that the factor cause the future will be the same as the factors cause the past. Jadi faktor yang di masa dulu itu kalau sama, kalau dulu nggak ada perang, kalau dulu nggak ada faktor perang, nggak ada variabel perang, sekarang ada perang akan susah regresi untuk membacanya gitu. Nah, algoritma-algoritma yang diregresi itu ada yang simple linear regression, ada yang multiple linear regression, ada yang polynomial regression, sampai ada yang support vector regression. Nah, kalau di nanti di Python kita tidak usah, nanti kita tidak usah susah-susah untuk merumuskan formulanya ya. Tinggal panggil saja nanti ya, tinggal panggil saja ada di library-nya atau di metodenya gitu. Secara umum uh, formula dasarnya regresi itu kan YI sama dengan beta nol plus B1 XI gitu ya. Y adalah targetnya atau salesnya di sini. B0 itu adalah konstanta ya, angka gitu. Akan dihasilkan dari uh, dia juga sebagai learn parameter, akan dihasilkan oleh data yang kita inputkan ke mesin itu ya, ke software.
Kemudian B set beta satu itu koefisien yang menempel di X. X-nya dalam hal ini adalah advertisement atau iklan. Kita masukkan angka iklan yang banyak dan angka salesnya nanti terciptalah oleh mesin, nanti mesin learning akan belajar dari data X dan Y di masa lalu yang kita masukkan, akan membuat sebuah, nanti mesin akan ngasih mengenerate ya, menghasilkan angka berapa B0-nya, beta 0-nya, berapa beta satunya. Nanti itu akan sebagai output. Outputnya adalah formula YI sama dengan beta 0 plus beta 1 XI. Kamu masuk kamera. Kemudian jadi nanti kita bahas 5 dari data syntax ya, dengan cara pertama konsepnya, yang kedua adalah mengukur performanya. Regresi, mengukur performa regresi itu, ini saya kan sudah pernah belajar ya, mungkin di pengantar teknik industri ya, atau mungkin di mata kuliah P3 atau produksi ya. Dengan mengukur mean absolute error, MAE-nya. Lower is better, karena error kan, karena lower adalah lower is better. Kemudian mengukur mean squared error-nya. Semakin kecil ya, semakin bagus ya, lower is better. Kemudian R squared-nya. Itu kalau ini higher is better, semakin tinggi semakin bagus. Jadi ini contoh-contoh ya, contoh-contoh untuk mengukur performa metrik. Ini mungkin dulu pernah belajar kalau yang TI mungkin di pengantar teknik industri atau di sistem produksi ya, di forecasting ini, di forecasting. Nah, ada note-nya ya, ada note-nya di sini, naif benchmark, naif naif benchmark ya. Jadi nanti metode yang kita gunakan, nanti kita bisa bandingkan. Kan kita nanti hitung performanya ya. Kita hitung MAE-nya berapa. Semakin kecil semakin bagus. Kita hitung MSE-nya berapa. Semakin kecil semakin bagus. Kita hitung R square-nya berapa. Semakin tinggi semakin bagus. Nanti untuk melihat seberapa bagus performanya, nanti kita bisa benchmark. Kita bandingkan dengan naif ya. Sebagai baseline. Contoh di grafik ini kan. Ini grafik X, Y gitu ya. Ini X, ini Y. Eh, ini yang hitam ini regresi linear line-nya ya. Yang biru-biru ini errornya. Yang biru-biru ini errornya ya. Nah, ini kalau nanti kita rata-rata errornya misalkan gitu ya. Nanti mungkin misalkan kita rata-rata errornya akan menghasilkan rata-rata di sini misalkan gitu ya. Nah, nanti dilihat nilai rata-rata ini dibandingkan ya. Ini nilai rata-rata naifnya gitu ya. Dibandingkan dengan nilai dari algoritma yang kita hitung, kita bandingkan nilai performanya dengan MI-nya. Kalau kalau lebih rendah, makanya lebih bagus. Kalau lebih rendah dibandingkan naif yang kita hitung, maka lebih bagus. Dan gitu pula MSE-nya. Kalau makin dia lebih rendah dibandingkan yang naif ini maka ya lebih bagus dan seterusnya. Itu yang regresi ya. Ini konsep saja. Kemudian yang kedua adalah klasifikasi. Klasifikasi konsep. Kalau tadi regresi tugasnya adalah untuk memprediksi numerical,
atau kuantitatif data. Nah, kalau klasifikasi itu tugasnya adalah untuk memprediksi kualitatif atau kategorikal data. Targetnya itu bisa binary class atau multi class. Class. Bisa binary itu kan 01 gitu ya, 01. Kalau multi berarti ya nggak 01 tapi ada banyak gitu. Contoh contoh binary class itu contohnya adalah tadi ya email ya. Email itu spam nggak spam itu kan binary ya. Yang enggak itu kan binary ya. 01 01. Spam nggak spam. Bahkan kalau hujan itu hujan nggak hujan itu juga binary class untuk memprediksi itu targetnya atau y-nya ya. Atau contoh yang multi itu misalkan mengklasifikasi ini yang contoh-contoh topik yang di kelas ya, topik-topik project yang di kelas, mengklasifikasi misalkan tingkat kesejahteraan penduduk di provinsi, di tingkat provinsi misalkan. Apakah sedang, apakah rendah, sedang tinggi itu kan multi, berarti kan multi berarti dua ke atas, tiga ke atas, rendah, sedang tinggi itu kan klasifikasi. Kalau inputnya apa jumlah penduduk, eh, pendapatan per kapita dan seterusnya misalkan gitu ya X-nya ya. Nanti akan menghasilkan klasifikasi misalkan oh provinsi ini tingkat kesejahteraannya itu kategorinya adalah klasifikasinya adalah eh, rendah, sedang, tinggi kan tiga ya, berarti itu multi itu contohnya. Contoh yang lain nih, example loan analysis for bank customer. Contoh analisis pinjaman di bank. Kan kalau kita ke bank itu kan pasti disuruh input data ya. Input data nama, status nikah, belum nikah, kemudian berapa income-nya, punya rumah enggak, dan seterusnya kan. Itu sebenarnya kalau kita bicara data science, itu data itu nanti bisa dimasukkan ke dalam sebuah model begitu, nanti untuk memprediksi, mengklasifikasi. Misalkan datang nih, customer datang ke bank mau pinjam gitu ya, datang ke bank mau pinjam, kita bicaranya bank, sekarang bank syariah gitu ya, datang ke bank mau pinjam, dia kan input data tuh, nama, statusnya nikah belum, berapa anak, gitu ya. Kemudian punya rumah apa enggak, berapa pendapatannya. Nanti itu dimasukkan kan sudah misalkan bank tersebut, bank syariah tersebut sudah punya model, dimasukkan ke model tersebut formulanya, nanti akan hasil ketemu y-nya ya. Di sini nih ketemu y-nya, targetnya, outputnya adalah oh ini orang nanti kalau pinjam apakah dia nanti bisa tepat waktu bayar apa tidak itu. No yes gitu. Kira-kira gitulah. Nanti kita bisa lihat, oh ini kalau begini datanya, ini kemungkinan dari hasil prediksi klasifikasi kan. Oh ini akan nggak bayar nih, atau akan telat bayar dan seterusnya. Nah itu ya. Oh kalau begini klasifikasinya dia akan bayar tepat waktu dan seterusnya. Nah, itu klasifikasi. Dan ini contoh yang mungkin multi kelas ya, karena kan banyak X-nya gitu ya. Nah, tadi itu, jadi yang diklasifikasi input datanya itu bisa kuantitatif, bisa juga kualitatif. Yang pasti Y-nya harus kualitatif, itu klasifikasi. Kalau tadi regresi itu Y-nya harus kuantitatif, X-nya bisa kuantitatif, bisa kualitatif. Kalau di klasifikasi, Y-nya harus kualitatif atau kategorikal. X-nya bisa kuantitatif, bisa kualitatif. Kemudian, uh, what if the target is in numerical form? Bagaimana kalau targetnya atau Y-nya adalah dalam numerical? Nah, nanti akan dikategorikan dulu ke dalam beberapa kelas, ya. Seperti income ya. Income itu dibikin, misalkan targetnya kan Y-nya pendapatan. Namanya pendapatan itu kan dalam angka kan. 2 juta, 3 juta, itu kan angka ya.
Itu kan tadi, padahal kalau klasifikasi yang diminta adalah dalam bentuk kategorikal kan Y-nya atau kualitatif. Maka nanti dibikin dulu ya, dibikin dulu ke dalam kategori ya. Kategori misalkan income low, rendah, income income medium, sedang atau income high tinggi. Nanti pakai binning teknik ya. Nah, ini di materi yang lain ya, pakai binning teknik caranya. Nah, di klasifikasi itu ada algoritmanya, ada decision tree classification, ada logistic regression, ada K nearest neighbor KNN, ada support vector mesin SFM dan bias dan seterusnya. Nah, ada juga yang decision tree itu kan yang advance-nya ada random forest gitu ya, random forest. Nah, ini konsepnya. Kemudian, nah, untuk mengukur performa klasifikasi, kalau tadi di slide sebelumnya untuk mengukur performa regresi kan tadi pakai menghitung errornya, MAE, MSE atau R square-nya. Kalau di klasifikasi menghitungnya dengan ini pakai confusion metric ya, metrik kebingungan nih. Nah, ini kan eh, yang ini yang sebelah yang ini ini aktual yang terjadi, ini estimasi yang terjadi gitu ya. Ini yes no, ini yes no. TP itu kalau aktualnya yes dan estimasinya yes berarti TP. TP itu true positif ya. Ini ada keterangannya ya. Kalau aktualnya yes, estimasinya no berarti false negatif. Kalau aktualnya no, estimasinya yes berarti false positif. Kalau aktualnya no, estimasinya no berarti tentu negatif dan seterusnya. Saya beri contoh ya, di sini ada keterangannya, ntar bisa dibaca aja. Saya beri contoh, misalkan data mining. Oke, buka file saya S1 ya. Nanti kalau kalian juga sama ya, kalau kuliah dibikin folder begini nih. Materinya disimpan semua nanti buat belajar. Siapa tahu ntar pas belajar pakai, dan saya kebetulan kerja juga kepake nih. Klasifikasi ya, oh ini. Ini modul saya praktikum data mining. 10 tahun yang lalu saya materi ini. Contoh ini klasifikasi mana nih? Tadi ya, yang kita classification performance ya. Coba kita lihat contoh. Nah ini contohnya. Tadi kan untuk mengukur performanya kan pakai confusion metric ya. Ada true positif, ada true negatif, ada false positif, ada false negatif. Contoh kayak gini kan. Ini kan klasifikasi apa ini ya? Klasifikasi diskon ini kan. Ini kan di toko gitu ya. Ada customernya Ani, Nisa, Ega, Deva dan seterusnya. Kemudian ada harganya yang dia beli harga mahal apa sedang, mungkin barangnya gitu ya. Saya juga belum baca lagi nih. Kemudian yang dia beli banyak apa sedikit gitu ya. Kemudian barangnya itu baik, cacat dan seterusnya. Nanti akan muncul nih prediksi ini ya. Saya gedein aja biar. Nah, ini akan muncul. Ini kan klasifikasi ya. Ini Y-nya nih, diskon. Sorry, Y-nya di sini ya, prediksi ya. Jadi ini aktualnya. Ini aktual, ini aktual, ini estimasinya kan. Kan sudah bikin modelnya kan. Nanti kan dites ya. Dites itu prediksinya iya dan aktualnya memang iya, ya diskon gitu kan. Berarti kan benar, berarti kan ini adalah true positif gitu ya.
True positif, true positif. Aktualnya ya diskon, diprediksi juga ya diskon, berarti kan true positif dan seterusnya. Seperti ini, aktualnya itu diskonnya tidak diskon, tapi prediksinya iya, berarti kan ini adalah apa, false negatif ya, FN ya, false negatif, betul ya. Ini juga sama. Aktualnya itu nggak diskon, tapi kok diprediksi eh, diskon, berarti kan sama, false negatif. Artinya dari data sekian berapa belas ini ya, tidak semuanya itu berhasil diprediksi. Artinya model yang dibangun itu tidak sempurna, tidak 100 sempurna enggak, karena buktinya ada tiga yang salah kan? Ada tiga yang salah nih kan? Dan tiga yang salah ini. Berarti tidak sempurna. Berarti performa itu tidak 100% gitu. Kira-kira begitu gambarannya. Kita kembali ke slide PowerPoint-nya. Nah, ini ya, jadi ada TP, TN, FP, FN, nanti kemudian untuk performance measure-nya, untuk mengukur performanya, nanti banyak banyak maltek di luar sana ya. Tapi yang umum digunakan itu yang dua ini, misalkan menghitung akurasinya, rumusnya ini akurasi itu kan ketepatannya itu kan. Kayak tadi yang contoh tadi yang diskon tadi kan sudah pasti bukan 100% ya. Misalkan 80% akurasinya, berarti modelnya itu 20% error gitu ya. 20% error gitu ya. Misalkan saja ini, berarti kan akurasinya kan 80%. Nah, itu. Jadi eh, performa itu kan diukur kalau di quiz DM kan di tahapan yang evaluation kan. Kan quiz DM kan ada business understanding, data understanding, data preparation, modeling, evaluasi. Ya, itu evaluasi itu mengukur performanya. Yang nanti kemudian di tahap yang paling akhir adalah deployment itu. Ini untuk klasifikasi. Kemudian berikutnya adalah yang ketiga, time series. Time series forecasting. Ya, time series itu adalah tugasnya adalah memforecast berdasarkan waktu. Contoh ini kan harga saham misalkan ya. Harga saham ini harga saham yang ini ya. Ini adalah stock price atau harga saham atau ini adalah Y-nya gitu ya. X-nya mana? X-nya nggak ada sebenarnya. Tapi pakai waktu nih, daily ya. Tanggal 11, 12, 13 dan seterusnya. Jadi bisa dibilang lah ini X-nya gitu ya. Nanti kita mau meramalkan berapa harga saham di bulan depan, di tanggal sekian, di hari sekian, itu kita bisa pakai data historical ini. Data yang banyak ini, data saham tiap hari, kita bisa prediksi stock price atau harga saham di waktu mendatang. Jadi uniknya di time series forecasting ini adalah dataset only has two variables. Hanya ada dua variabel, Y dan X. X-nya kebetulan adalah waktu ini ya, waktu urutan hari satu, dua dan seterusnya. Nanti mengukur performanya sama dengan tadi regresi ya. Itu nanti bisa pakai MAE, MSE dan seterusnya. Kemudian pola 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 ini ya, pola contoh stock price seperti ini ada yang horizontal, ada yang tren naik terus ya. Berarti ini apa namanya? Dia stabil ya. Kalau ini kan tren naik terus, ada yang musiman nih naik turun, ada ada peak seasonnya, ada enggak gitu ya. Ada yang cyclical juga ada kayak gini. Nah, ini time series. Kemudian jadi tiga ya, sudah ada tiga tadi. Yang machine learning for predictive itu yang supervised data ada tiga ya, ada regresi, ada time series dan ada klasifikasi. Kemudian yang terakhir nih, yang dua, yang unsupervised, yaitu machine learning for descriptive analytic. Jadi yang unsupervised itu yang deskriptif. Ada dua ya. Pertama clustering. Pertama clustering, kita lihat dulu konsepnya ya. Nah, tugasnya clustering adalah ini dilihat ya. Tugas dari clustering adalah group the data based on the data proximity. Menggrupkan data
berdasarkan proximity-nya, berdasarkan kedekatannya gitu ya. Jadi tujuan di clustering itu adalah dua ini ya. Perhatikan ini yang pakai clustering ya. Nanti kalau ditanya misalkan pas pas presentasi ditanya Pak Bah, apa tujuan clustering? Jawabnya dua ini. Satu meminimize, dua memaximize. Nanti kalau pas presentasi ya, apa tujuan clustering? Jawabnya dua inilah. Satu tujuannya clustering adalah meminimize. Apa yang diminimize? Intra-cluster. Apa itu intercluster? Lihat sini ya. Ini kan ada tiga clustering ya. Ada warna merah muda pink, ada warna jingga ungu, ada warna apa ini biru toska ya. Ada tiga grup clustering. Tujuan yang pertama clustering itu adalah meminimize intra-cluster, mengecilkan jarak dalam cluster. Artinya, contoh yang di warna merah muda pink ini, jarak jarak titik-titik ini dibikin serapat mungkin. Semakin rapat makin bagus. Berarti dia memang ada kedekatan ya, ada proximity itu. Makin dekat makin bagus. Nah, sama juga yang warna jingga ungu ini makin dekat antar antar jingga ini makin bagus. Begitu pula yang warna biru toska, makin dekat antara biru toska ini biru atau hijau ya, makin bagus. Itu namanya minimize intra-cluster. Kemudian ada namanya maximize inter-cluster distance ya. Jadi jaraknya. Memang yang kedua adalah ini tujuan yang pertama, ini tujuan yang kedua, memaximize intercluster distance. Apa itu ya? Ini jarak antara grup satu, grup 2, grup 3 atau grup merah muda pink, grup jingga ungu dengan grup hijau atau biru toska itu dijauhkan. Itu makin bagus. Nah itu tujuannya clustering. Berarti cluster yang terbentuk itu betul-betul valid gitu ya. Nah, Nah, fiturnya dapat berupa kuantitatif, dapat juga berupa kualitatif. Tapi umumnya adalah kuantitatif. Algoritma yang digunakan di clustering itu ada yang K-means for quantitative feature atau key mode for qualitative feature. Contoh ini ya, contoh ini yang saya pernah gambarkan di kelas ya. Contoh adalah ini mau di sebuah data di salon. Ini mau mengklasterkan salon, customer salon. Kita lihat ya, ini adalah customer ID-nya, pelanggannya siapa saja. Ini total revenue-nya, dia sudah berapa, mengeluarkan berapa duit untuk bayar di salon. Ini frekuensi transaction-nya, dia sudah berapa kali datang ke salon dan bayar ya. Ini, kemudian ini adalah day as customer, sudah berapa hari menjadi customer. Sejak pertama ke salon sampai sekarang itu sudah berapa hari. Nah, ini ada tadi tiga X-nya. Jadi kalau yang pakai clustering ya, ditanya variabelnya apa biar nggak bingung ya, kan tidak ada X-nya ya kalau unsupervised ya. Bahkan disuruh ngisi itu ya dulu kemarin ya. Tuliskan variabelnya itu ya. Ya ini aja. Variabel ini kan ada tiga variabel ya. Variabel total revenue-nya, dia sudah berapa banyak bayar uang di calon ya. Dia sudah berapa kali datang ke salon, frekuensi transaksi dia sudah berapa kali bayar itu kan sama saja. Dan sudah berapa lama menjadi customer sejak pertama kali first time datang ke salon itu. Ini tiga variabel kan. Nanti itu dikerjakan ya dikerjakan dengan metode clustering ya. Nanti kalau di Python tinggal panggil saja, import saja library-nya. Kemudian di sini tampilkan nih. Contoh hasilnya adalah terbagi menjadi tiga cluster ini ya. Terbagi menjadi tiga cluster. Cluster satu Cluster satu itu total revenue-nya ini paling banyak daripada cluster 2 dan 3. Tidak, nggak usah gitu. Nih. Nah, jadi kan ada yang mau makan ya nih. Ya.
Kemudian kita lihat nih cluster dari tadi ya, cluster satu dia paling menyumbangkan revenue yang paling besar dibandingkan cluster 2 dan 3. So akal ya. Kemudian kita lihat nih frekuensi transaksinya eh 344 ya, koma ya. Cluster satu itu justru tidak lebih banyak daripada cluster 2 dan 3 ya. Artinya kita bisa kita bisa narasikan bahwa cluster satu itu dia paling banyak bayarnya, cuman dia paling jarang bayar. Artinya dia lebih jarang ke salon, tapi sekali datang itu ambil semua ini ya, semua apa namanya perawatan ya, rebonding, coloring, potong ya, misalkan pedicure, manicure yang tahu perempuan ini, semua diambil. Tapi emang jarang-jarang gitu. Nah, jarang-jarang ke salon. Sekali datang itu banyak gitu, sehingga bayarnya mahal gitu kan. Maka dia totalnya revenue paling tinggi. Kemudian kebetulan juga DIS customer-nya paling lama dia 91 hari misalkan ya. Nanti adalah dari sini kan insight-nya adalah apakah nanti bikin marketing strategi ya. Dikasih tiga member ya. Ada gold member, ada silver member, ada bronze member gitu. Nanti kan ada promo-promonya kan. Nanti yang gold nanti datang berapa kali dapat apa gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Ini contohnya. Ini contoh insight-nya ya yang kita pernah bahas di awal. Jadi data driven approach. Dari data digali untuk menghasilkan sebuah insight. Nah, ini konsepnya clustering berikutnya adalah sama ya. Nanti kalau Zoom-nya mati silakan join lagi di link yang sama ya. Main issue in clustering adalah menentukan defining number of cluster K-nya. Menentukan, jadi permasalahan dalam clustering adalah menentukan berapa sih clusternya, berapa jumlahnya. Tadi ini salon, kita mau kasih ini penelitiannya Mas Rizky ya. Mas Rizky Pugi Rizky ini tahun 2020 nanti bisa dicari aja ini linknya jurnalnya ya. Eh, berapa sih jumlah cluster yang tepat gitu kan? Apakah dibikin tiga seperti ini ya? Nanti mau bikin gold, silver. Jadi lanjut di clustering konsep. Udah bilang suka. Isu dalam clustering itu adalah mendefining number of cluster T-nya. Berapa jumlah cluster yang akan terbentuk. Seperti yang case di sebelumnya kan di konsumen salon kan menentukan menentukan Itu kan kamu bisa di lantai. Kebal ibu. Ah, dan emang itu. berapa menentukan jumlah cluster atau grupnya ya. Di contoh case sebelumnya kan di salon itu Persen kok. dibikin tiga grup cluster ya. Yang nanti ujungnya adalah outputnya bikin kartu member, gold member, silver member, dan bronze member ya. Nah, ada tiga pendekatan untuk menentukan berapa jumlah cluster atau berapa jumlah grup. Yang pertama adalah domain domain expertnya. Dalam hal ini tadi di salon adalah ownernya. Dia mau berapa? Kalau dia bilang tolong buatkan dong tiga grup cluster customer konsumen ya, sudah kita buatkan tiga grup customer. Itu domain expert. Yang kedua ada try different K. Kita pakai analisis elbow approach atau koefisien siluet. Seperti gambar ini ya. Ini ya gambar elbow teknik ya, nanti bisa dikerjakan di Python-nya. Saya lihat beberapa kelompok sudah bisa mengerjakan di Python. Yang ini adalah jarak intra cluster ya.
Kita lihat ini, yang ini adalah number of cluster. Jadi sumbu X-nya number of cluster, jumlah cluster, sumbu Y-nya adalah jarak intra cluster. Jadi kita lihat nih, kita lihat yang paling menukik kemudian mendatar. Ini angka 10 ya. Angka 10. Berarti di sini artinya ini kan ada, berarti kan dari atas ke bawah ada penurunan ya. Berarti makin kecil jarak intraklasternya. Di sini makin kecil. Nah, mulai 10 ke 15, 20 ini kan sudah datar ya. Artinya berarti menunjukkan bahwa di elbow teknik ini, elbow approach ini menunjukkan bahwa jumlah klaster yang optimal adalah 10. Ya, karena sudah paling minimize intra cluster distance-nya, jarak antar dalam satu klasternya itu sudah minimize. Walaupun ditambah klasternya ke 15 ke 20 itu tidak menambah signifikan ya karena sudah sama saja. Terbukti ini kan mendatar ya garisnya. Nah, itu untuk elbow approach. Koefisien siluet ya. Jadi ini juga sama ya. Kita bisa lihat bahwa ini angka 10 ini ya. Ini yang paling optimum, yang paling tinggi nih. Ini yang paling apa? Paling akurat gitu ya. Di angka 10 juga sama. Ini juga contoh untuk menentukan oh berarti dari dua dua analisis ini elbow teknik atau koefisien siluet itu kita bisa tentukan bahwa berarti jumlah klaster yang optimal dalam case ini ya contoh ini adalah 10 atau juga pakai automatic atau intelligent clustering ya. Ini nanti menggunakan ini yang paling advance ya, pakai hybrid clustering algorithm dengan meta heuristic. Nah, kemudian performanya clustering, apa yang diukur, bagaimana mengukurnya? Biasanya menghitung kesamaannya, similarity-nya atau dissimilarity-nya. Ya, similarity-nya itu higher value is better. Itu pakai cosine, correlation, covariance, dan seterusnya. Kemudian ada juga mengukur dissimilarities-nya. Itu lower value is better. Ini pakai Euclidean distance, Manhattan distance, dan seterusnya. Yang Minkowski distance, Jacob distance, Hamming distance. Tapi umumnya yang digunakan untuk mengukur seberapa performa clustering itu adalah pakai Euclidean distance. Nah, seperti ini kira-kira formulanya ya. Jadi performa ini munculnya di evaluasi ya. Kan setelah bikin model kan, evaluasi yang tahap sebelum deployment itu kan. Setelah data preparation kan modeling, habis modeling kan dievaluasi modelnya seberapa performanya. Jadi kalau di clustering itu umumnya commonnya itu sebagian besar menggunakan Euclidean distance. Kemudian yang terakhir adalah association. Ini yang terakhir ya, yang kelima, unsupervised. Konsepnya adalah kalau association itu adalah untuk menambang rules ya dari data relationship yang saya terangkan tadi di awal ya. Jadi untuk kalau association itu untuk melihat frequent item set ya, frequent item set itu Kakak. Emang nggak ada. atau kookuran terjadinya sesuatu bersamaan seperti atau istilah yang lain adalah ada namanya market basket analysis. Kalau di toko retail misalkan begitu,
Kita mau tahu orang kalau beli A, beli B, beli beli mie, beli telur gitu ya, beli pasta gigi, beli sikat gigi itu akan terbaca polanya seperti apa. Itu yang muncul berbarengan co-occurrence atau frequent item set itu untuk menganalisis pola belanja konsumen atau market basket analysis. Itu konsepnya adalah association ya. Jadi nanti rulesnya itu adalah akan memberikan informasi bahwa mana barang-barang yang muncul berbarengan. Kalau di toko mana barang-barang yang dibeli berbarengan itu akan kelihatan polanya gitu ya. Ini contoh case-nya ini di sama ini ini eh, penelitiannya Mas Zaka Ogi Rizky, nanti bisa dicari ya. Real case di From Electronic Retail Business tahun 2019 nih. Jadi untuk menganalisis di bisnis ya, metodenya tadi ya, Market Basket Analysis atau ARMBA. ARMBA itu adalah Association Rules Market Basket Analysis atau Affinity Analysis. Kemudian contoh ini ya, ini association output itu biasanya ditampilkan dengan ini, if then else, if antecedent, then consequent. Jika beli telur di Indomaret, maka akan beli mie instan, misalkan begitu ya. Jika beli gula, maka beli teh. Itu namanya if antecedent, then consequent gitu ya. Contoh case-nya ini ya, yang di penelitiannya Mas Rizky ini 2019, ini mengamati di toko elektronik ya. Ini transaksi 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Barang yang dibeli adalah ini tempered glass, HP case, charger, earphone, power bank, USB kabel, printer dan seterusnya nih kan. Ini kan pola-pola belanjanya kan. Ntar diamati gitu, diamati maka eh, di sini akan didapatkan output. Outputnya berupa rule ya, rules kalau association itu adalah jika beli hard disk maka beli charger. Jadi ini polanya. Kebetulan nilainya lift ratio itu adalah tinggi ya 1,029. Nanti akan dibahas di slide berikutnya sebagai menghitung performanya. Kalau lift rasionya itu lebih besar daripada satu artinya valid. Artinya hubungan ini valid. Kemudian confidence-nya adalah 85%. Artinya adalah konsumen yang membeli hard disk kita yakin dia akan beli charger itu tingkat keyakinannya adalah 85%. Itu namanya confidence. Kemudian support itu adalah supportnya 39%, artinya adalah data yang terjadi menunjukkan dari 100% transaksi 39% ada pola pembelian yang berbarengan atau co-occurrence atau frequent item set. Hard disk dan charger dibeli berbarengan. Itu totalnya 39% dari penjualan. Misalkan di sini ada misalkan ya di sini ada satu transaksi sampai 100 transaksi misalkan. Misalkan ada satu customer sampai customer ke 100. Dia beli temper glass, HP, uh, konsumen pertama dia beli temper glass, HP case. Konsumen kedua beli HP case, USB dan seterusnya. Konsumen kelima beli HP case, temper glass, earphone dan seterusnya sampai konsumen yang ke 100. Berarti ada 100 konsumen, kita asumsikan ya. Ada 100 konsumen, ada 100 transaksi. Artinya adalah support 39% itu artinya adalah dari 100 konsumen atau 100 transaksi, ada 39 transaksi atau ada 39 konsumen yang membeli dua ini berbarengan, muncul berbarengan atau co-occurrence atau frequent item set. Ada 39 konsumen yang beli hard disk juga beli charger. Maka di sini misalkan nanti di insight-nya hasil dari data driven approach-nya adalah mungkin nanti toko retail tersebut, toko elektronik tersebut itu bikin promosi. Misalkan ya, harga hard disk adalah 1.250.000. Harga charger itu adalah 150.000. Ya, nanti ini ada promosi berupa bundling produk. Ya, bundling produk.
Seperti kalau kalian ke Indomaret, ke Alfamart itu kan datang bayar di kasir, kita belinya eh, kita beli satu apa? Di kasir misalkan beli apa ya? Beli telur atau beli mie instan tadi ya saya bilang beli mie instan tiga gitu ya. Sampai kasir mau bayar tiga kan mungkin 12.000 atau 10.000 ya. Ditawarin sampo, deterjen, beras, semua tawarin kan. Karena itu tadi bundling ya. Ini kan kalau dijumlahkan 1.250.000 tambah 150.000 kan sama dengan 1.400.000. Karena ini kan kita programnya bundling produk dan promosi, maka ada diskon 100.000. Sehingga kalau beli dua barang ini cukup bayar dengan 1.300.000. Ada potongan 100.000. Nah, dengan seperti ini konsepnya nanti ada peluang charger akan terbeli lebih banyak gitu kan. Kan tadi ya kita punya keyakinan bahwa kalau orang beli hard disk kita punya keyakinan bahwa 85% akan beli charger. Sehingga nanti apa? Nanti dugaan kita adalah nanti konsumen akan banyak charger yang terjual sehingga nanti akan menghasilkan revenue yang lebih bagus, yang lebih tinggi atau akan menghasilkan sales yang lebih banyak. Tapi tetap dengan perhitungan ya, sudah dihitung dengan memotong 100.000 itu tidak kemudian mengurangi ya, bikin rugi enggak. Mungkin mengurangi mengurangi profit, tapi dengan cara menambah penjualan gitu kan. Jadi sedikit dikurangi harganya, tapi nanti makin banyak yang terjual, nanti sama saja ya, bisa untung banyak. Kira-kira begitu. Nah, kemudian terakhir nih ya, terakhir nih, performanya asosiasi diukur seperti ini. Contoh ini algoritma yang umum digunakan di asosiasi itu ada a priori, ada FP Groot, ada XLab dan XLab. Yang metrik yang dievaluasi itu ada support, ada confidence, ada lift ratio. Support itu adalah ringnya 0 sampai 1 atau 0 sampai 100% gitu. Tujuannya apa support? Itu untuk mengeliminasi barang-barang yang nggak penting. Rumusnya apa support? Ini rumusnya ya, nanti kita lihat ya. Support itu rumusnya adalah frekuensi XY yang muncul dibagi dengan N, total transaksi. Nanti kan nanti kita saya lihat nanti ya, mana barang-barang yang penting, yang nggak penting, mana yang fast moving, yang slow moving, mana yang sering terjual, sering muncul berbarengan, mana yang tidak gitu ya. Itu support. Kemudian ada confidence, sama juga ringnya adalah 0 sampai 1 atau 0 sampai ya 0 sampai 1. Itu untuk mengukur reliability, keyakinan dari rules, keterpercayaan, konsisten. Kayak tadi ya, orang beli hard disk, kita yakin dia akan beli charger berapa persen gitu ya. Rumusnya confidence itu adalah frekuensi XY muncul dibagi dengan frekuensi X. Kemudian yang terakhir adalah lift ratio. Itu ringnya adalah 0 sampai tak terhingga. Lift ratio ini kalau kurang dari satu itu nggak valid. Kalau lebih dari satu itu valid. Kalau lift rasionya atau ada juga yang sebutnya dengan improvement ratio itu nilainya sama dengan satu itu nggak ada hubungan atau no relationship. Jadi nanti kita cari nilai lift ratio yang angkanya tuh lebih dari satu yang valid. Contoh ini ya. Jadi the goal of association adalah find the rules having support lebih besar daripada minimum support threshold. Kemudian, oh ya, kemudian confidence juga lebih besar daripada minimum confidence threshold. Jadi nanti kita juga akan bikin threshold ya, atau batas ambang bawah gitu ya. Berapa minimum support yang kita inginkan gitu ya. Tergantung kita nanti, kita mau pasang berapa nilai thresholdnya gitu. Berapa nilai minimum confidence yang kita inginkan gitu ya. Tergantung nanti kita bisa setting ya. Contoh ini, contoh sampel lagi ya.
transaksi beli di toko ATK ya. Transaksi 1, 2, 3, 4, 5. Beli penggaris, pensil, buku, dan seterusnya ya. Kita mau tahu how is the support confidence and leave ratio of pensil, buku, penghapus? Berapa nilai support confidence, leave ratio transaksi yang terjadi konsumen beli pensil, buku, kemudian beli penghapus. Kita bisa hitung pakai rumus ini ya. Rumus ini eh, N-nya kan 5, karena ada 5 transaksi ya. Kemudian di sini X-nya, Y-nya, X-nya adalah pensil dan buku. Jadi orang beli pensil, buku. Ini if antecedent, then consequent ya. Antecedennya adalah pensil, buku. X-nya pensil, buku. Kemudian konsekuensinya adalah Y, penghapus. Berarti kita bisa hitung ya. Nilai supportnya adalah frekuensi XY adalah 2 ya. Kita lihat ya. X itu kan lihat nilai apa transaksi yang ada pensil bukunya. Pensil buku kan em, pensil buku 1, 2. Oh, salah ini. Ada yang salah kayaknya. Oh, ini typo ya. Harusnya salah, saya salah tulisnya. Harusnya 2 ini, harusnya 2 ini. Pensil buku 2 di sini. Pensil buku 2. Sehingga nanti kemudian 2/5 sehingga 0,4. Berarti nilainya support 0,4. Kemudian berapa confidence-nya? Confidence-nya pensil buku. Pensil sorry, maaf. Maaf. Mencari support ya. Mencari support adalah berapa frekuensi XY muncul bersama. Berarti kan pensil, buku, penghapus muncul bersama. Kita lihat ya. Pensil, buku, penghapus. 1 ini ya. Pensil, buku, penghapus. 1. Kemudian pensil, buku, penghapus. Sama juga ya. Salah juga ya. Oh, sorry. Ini bukan, ini penggaris. Pensil, buku, penghapus ini ya. 1. Pensil, buku, penghapus 2. Ini ya. Nah, berarti ada 2 ya. Ada 2 dibagi dengan N-nya berapa? N-nya kan 5 ini ya. Berarti kan 0,4. Berarti nilai potnya 0,4 atau 40%. Artinya adalah dari 5 transaksi ada 40% atau 2 transaksi yang terdiri dari pensil, buku, dan penghapus yang terbeli oleh konsumen. Itu artinya. Kemudian kita hitung berapa nilai confidence-nya, C-nya ini. Rumusnya ini, confidence sama dengan frekuensi XY per frekuensi X. Tadi ya, frekuensi X-nya adalah 2. Frekuensi X-nya berapa? X berarti pensil, buku. Kita hitung ya, berapa pensil, buku yang terbeli. Pensil, buku ini ya 1, ini ya 2, ini ya 3. Berarti 3 ya. Berarti nilai confidence-nya adalah 0,67. Artinya adalah kita akan nanti punya keyakinan bahwa ini orang yang beli pensil, buku selalu beli penghapus bersama-sama, itu keyakinannya adalah 67%. Kemudian berapa nilai LR-nya atau leave ratio-nya, atau juga ada yang disebut dengan nama improvement ratio-nya. Itu support XY berarti 0,4 ini ya. Ini 0,4 ini support XY 0,4 dibagi dengan support X, berarti nilai support X berarti frekuensi X itu kan 3 dibagi dengan N dibagi dengan frekuensi Y. Y itu penghapus ya. Coba kita hitung berapa muncul penghapus di sini. Penghapus 1, penghapus 2, penghapus 3. Berarti kan 3 ya. 3 juga ya. 3/5. Sehingga nilainya leave ratio adalah 1,11. Artinya valid. Artinya valid. Jadi ini contohnya. Ini contoh association.